Halo, saya Jono Effendi. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana bank akan bertransformasi ke depan untuk menjadi lebih digital. Jadi bank saat ini kalau saya lihat mau tidak mau dipaksa untuk berubah atau melakukan transformasi secara digital. Baik dari sisi layanan maupun dari sisi proses yang mereka lakukan di dalam perbankan. Ada dua tujuan proses transformasi ini dilakukan. Yang pertama adalah tujuannya membuat para nasabah ini mempunyai journey bertransaksi dengan bank secara mudah dan nyaman. Yang kedua, tujuannya adalah membuat proses-proses transaksi dan proses-proses operasional yang dilakukan oleh bank menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Excellent customer journey di masa lalu ketika teknologi belum begitu membawa peranan besar, umumnya dilakukan di cabang di mana pelayanan-pelayanan yang sifatnya personalized, ramah, itu membuat nasabah merasa nyaman dan akan datang kembali ke bank. Di masa kini, ketika teknologi mulai masuk ke dalam proses dan layanan perbankan, maka bentuk-bentuk journey atau pengalaman nasabah ketika bertransaksi ke bank itu bukan lagi kepada layanan yang ramah, layanan-layanan yang hangat dan personalized, tetapi layanan-layanan yang memberikan suatu kemudahan. Layanan-layanan yang memberikan suatu kecepatan dan layanan-layanan yang memberikan fleksibilitas bagi para nasabah ini untuk bertransaksi dengan bank. Yang kedua, dari sisi proses operasional, ketika teknologi ini masuk, maka teknologi ini harus memberikan suatu tingkat efisiensi di mana sumber daya manusia, ongkos-ongkos operasional ini menjadi lebih efisien, namun tidak mengurangi efektivitas dari proses yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam melakukan transformasi digital banking, bukan hanya dengan menambahkan teknologi dari proses bisnis, dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh suatu bank, namun melibatkan suatu end-to-end mapping yang harus dikerjakan oleh bank. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh bank dalam melakukan digital transformation? Yang pertama, harus ada suatu digital growing strategi. Bagaimana dia akan tumbuh secara digital. Yang kedua, bisnis model yang harus disiapkan harus match dan sesuai dengan ekosistem digital yang nanti akan dijalankan. Yang ketiga, kita perlu melihat bagaimana IT sistem yang disiapkan itu merupakan IT sistem yang mumpuni, cutting edge IT yang dapat mensupport digitalisasi di dalam perbankan itu sendiri. Yang keempat, dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa menjalankan proses-proses digital, yang bisa memahami, yang bisa menganalisa dan memanfaatkan teknologi di dalam melakukan efisiensi dan mencapai efektivitas dari bisnis yang perbankan lakukan. Tentu proses ini bukanlah sesuatu yang mudah dan juga bukan suatu proses yang cepat dilakukan. Oleh karena itu, dalam transformasi ini dibutuhkan suatu kesabaran, suatu ketekunan, dan persistensi dari para manajemen bank termasuk seluruh sumber daya manusia agar dapat bertransformasi secara digital dengan baik. Terima kasih.